Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gua mau curhat nih. Di video kali ini gua mau bahas tentang yang namanya red flag client. Apa aja sih klien-klien yang ini red flag nih yang kayak kita harus hindari. Oke. Nah, ini berdasarkan pengalaman gua pribadi, usaha gua berdasarkan juga apa yang pernah terjadi, yang gue lakukan, dan sebagainya. Dan juga tambahan beberapa pengalaman dari teman-teman di sekitar gue yang mungkin cerita ke gue. Dan sebagai informasi, ini mungkin pengalaman atau cerita atau informasi di area B2B. Yang bisnisnya itu adalah dengan uh, klien lah, mereka juga melakukan bisnis, kita membantu bisnisnya mereka gitu kan. Jadi nggak yang B2C yang jual barang putus buy gitu, nggak. Tapi ini yang lebih ke ada hubungan jangka panjangnya dengan si klien. Misalkan 3 bulan, 6 bulan, setahun, nah seterusnya. Kayak gue di industri digital marketing sebagai konsultan biasanya punya hubungan atau sekali deal itu bisa setahun lebih. Ya, jadi kegiatan berinteraksinya itu bisa panjang sekali. Berbeda misalkan teman-teman yang jual retail, misalkan jual pulpen, habis jual, bye, udah nggak ketemu lagi, gitu kan. Itu mungkin akan sedikit berbeda. Nah, gue akan cerita dari perspektif ini. Kita mulai dari saat ini. Oke. Yang pertama, red flag yang pertama itu adalah dia nawarnya ekstrim. Wah, ini nih. Ada nggak teman-teman yang ngalamin ada klien tuh nawarnya ekstrim banget gitu. Jadi nawar boleh, is okay. Dalam bisnis kita sering banget nawar, gue juga sering banget nawar, nego lah gitu tepatnya. Tapi kalau nawar sampai ekstrim itu buat gue kebangetan. Contoh, kita buka misalkan harga 10 juta misalkan, terus ditawarnya 30%-nya gitu kan. Wah, itu kan jauh banget gitu kan. Ataupun meminta tambahan, entah bonus, entah tambahan pekerjaan yang kelewatan batas menurut menurut kita, menurut kapasitas kita. Dan juga menurut gua, pengalaman gua, permintaannya di luar daripada selain kemampuan dan itu juga di luar teritorial kita. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang menurut gua itu ini klien red flag banget gitu. Dan biasa di awal-awal tuh udah kebaca tuh. Mau mintanya A, B, C dan sebagainya yang wah ini kayak bukan urusannya kita deh, kerjanya bukannya kerjanya kita gitu kan. Dan sering banget yang gue alamin adalah biasanya permintaan pekerjaan, kan gue biasa sering handle-nya adalah klien langsung kan, owner langsung ya. Yang pekerjaan dia berusaha didelegasikan ke kita. Enggak salah, tapi kurang kurang profesional dan nggak elegan. Contoh misalkan, paling sering terjadi adalah permintaan untuk business plan. Dari kacamata gua sebagai praktisi, business plan itu kan yang harus ngerjain owner ya, atau pemimpin bisnis di perusahaan atau organisasi tersebut. Karena dia yang paling tahu ini perusahaan, organisasi, bisnis ini mau ngapain dan mau dibawa kemana. Dia yang paling tahu. Ya, masa didelegasikan ke pihak luar, ke gua misalkan yang marketing, yang otaknya cuma di area marketing gitu loh. Tentu nggak, walaupun gue bisa, tapi gue sering banget dan bukan sering ya, semua gue tolak. Karena gue melihat itu bukan partnya gue. Lu sebagai pemimpin dan pemilik bisnis yang harus ngerjain. Kalau lu tidak bisa bikin bisnis plan aja, pertanyaan gue kenapa bisnis ini bisa ada? Kalau bisnis plannya aja lu masih bingung. Ini bisnis 10 tahun lagi mau ngapain? 5 tahun lagi ngapain nih? Jangan-jangan tahun depan nggak tahu lu mau ngapain gitu kan. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi berdasarkan pengalaman gue. Nawarnya ekstrim, banyak hal yang mungkin nawar harga atau permintaan request yang di luar daripada apa yang menjadi keahlian dan bidang atau teritorial kita. Itu yang pertama, red flag yang pertama. Red flag yang kedua adalah tidak profesional. Tidak profesional ini dalam artian sangat tidak profesional ya. Contoh, yang pernah gue alami adalah permintaan meeting yang berulang untuk hal sepele di waktu yang personal time gue misalkan. Di awal nih kalau gue selalu di awal selalu sudah diinfokan ke klien bahwa kita akan meeting atau kita akan berinteraksi itu di jam-jam berapa aja gitu kan. Sudah ada tuh diinformasikan bahwa kita akan berkomunikasi di sini, gue akan kirim data, report, kita akan tektokan segala di jam itu, profesional. Karena kan gue udah set tuh
Misalkan pagi gue ngapain gitu kan. Ataupun tidak di jam personal time gue deh. Di jam yang gue udah set untuk kegiatan lain. Karena kan gue nggak mungkin meeting terus-terusan dong. Ada kerjaan administratif, ada analisa, ada strategik, ada thinking time, ada gue deep down, analisis, evaluasi, dan sebagainya itu. Ini jangan diganggu dong. Kalau gue meeting terus-terusan, kapan kerjanya gitu kan. Nah, kan gue set waktu untuk kayak gitu. Nah, dia minta meeting di waktu tersebut. Contoh misalkan. Ataupun juga tidak profesional dalam artian juga bisa, gue pernah ada case kayak gini. Kita kasih tahu nih, baiknya seperti ini, saran ya, saran dari kita mesti kayak gini, A, B, C, dan sebagainya. Terus ngeyel, kliennya strong will nih. Wah, mesti gini aja, nggak bisa tuh, mesti kayak gini aja, gitu kan. Kalau argumennya dia bagus dan tepat dan berdasarkan data, kita bisa terima lah ya. Tapi ini berdasarkan feeling, di mana itu kayaknya kurang oke dong gitu. Tetap memang betul keputusan di pemilik dan pemimpin bisnis. Dan kita menyampaikan data untuk pengambilan keputusan. Tapi kayaknya kalau ini kan jadi nggak profesional. Karena datanya atau argumennya berdasarkan feeling atau berdasarkan pengalaman dia udah puluh tahun yang lalu yang tidak relevan lagi itu. Contoh lain juga tidak profesional adalah misalkan kita udah set alur pekerjaan, workflow, A akan dikerjakan oleh si A, B akan dikerjakan si B, C akan dikerjakan si C, dan seterusnya. Kita udah bikin antriannya, flow-nya, dan sebagainya. Tiba-tiba tengah jalan, activity C diambil alih, ini yang kerjaan ponakan gue aja, ya kan? Dia ini, dan sebagainya. Nah, ini kan di workflow kita jadi bingung dan berantakan ya. Kita nggak kenal si C itu siapa, kapasitas dia kayak gimana, komunikasinya kayak gimana, bisa nyelip nggak, bisa dia tahu nggak keseluruhan proyeknya kayak gimana, tiba-tiba jump in begitu aja diarahkan. Kalau klop, kalau enggak, kan kita udah punya tim yang dedicated yang memang ngerjain semuanya sesuai dengan flow dan prosedur yang ada gitu kan. Dan komunikasi udah oke, tinggal plek jadi. Tapi kalau tiba-tiba jump in kayak begitu kan nggak profesional ya. Nah, hal kayak gini yang buat gua, ini klien red flag nih. Karena ketika dia bekerja sama dengan pihak lain, vendor misalkan, atau praktisi kayak kami, ini jadi seenaknya aja gitu lah. Berlaku seenaknya, mentang-mentang dia bayar, mentang-mentang klien yang punya bisnisnya, semua sesuatu kayaknya kesannya harus kiblatnya ke dia, dan dia. Ya betul, dia pengambil keputusan yang tertinggi secara hierarki, tetapi jangan ngerecokin kerjaan teman-teman vendor nih. Nah, itu menurut pendapat gua red flag yang kedua, tidak profesional. Yang ketiga, red flag-nya adalah menurut gua demanding dan sangat-sangat terlalu demanding. Demanding dalam artian kayak gimana sih? Dikit-dikit hubungin, WhatsApp nanya, ini gimana ya, itu gimana ya, gitu. Terus juga dia tidak bisa mengambil keputusan untuk bisnisnya sendiri. Bahkan meminta pendapat kami yang khususnya di area marketing untuk hal di luar teritorial kami, misalkan HR lah, misalkan terkait dengan uh, rules of game dan manajemen dan sebagainya, salary yang bukan di areanya kita. Nah, ini buat gua jadi sangat red flag karena demanding banget gitu kan, dikit-dikit tanya, wah, ketergantungan banget gitu loh. Di kacamatanya gue melihat bahwa ini pemilik atau pemimpin bisnis tidak kompeten pada fungsinya. Karena dia aja nggak tahu mesti ngapain. Dan semua demanding gitu, nanya ini gimana, dan semua-semuanya di luar area marketing. Dan jadi benar-benar apa ya, kegiatannya kami jadi banyak kesita gitu loh untuk handle sebuah klien yang demanding. Klien yang lain nggak keurus nih, ngurusin dia doang untuk hal yang di luar area marketing lagi. Ini sedikit cerita dan curhat dari gua. Kalau teman-teman as a client yang pernah kayak gini, teman-teman bertobatlah. Tapi biasanya teman-teman kalau yang klien yang kayak begini, red flag, biasanya mereka tidak merasa kenapa-kenapa. Fine-fine aja bagi mereka gitu. Ini tips dari gua kalau teman-teman sedang handle untuk klien red flag nih. Yang pertama adalah teman-teman tentukan yang namanya batas waktu gitu kan. Ini project akan dilakukan berapa lama, services ini akan berlangsung berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, setahun atau kapan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak dan sebagainya, teman-teman bertahan kepada durasi tersebut aja. Kalau udah durasi selesai, udah bye gitu.
Yang kedua adalah teman-teman bikin term and condition. Jadi misalkan rule of game ini akan seperti apa. Teman-teman bisa diganggu, bisa dihubungin kapan aja, meeting regular kapan aja, teman-teman berikan report itu kapan aja gitu kan. Teman-teman bersedia atau melayani itu atau merespon permintaan tersebut itu berapa lama, ataupun teman-teman hanya melakukan pekerjaan di batas apa saja yang di luar itu teman-teman nggak mau ngurusin karena kan as a profesional. Terus juga kalau teman-teman sangat terganggu sekali oleh klien red flag kayak gini, teman-teman bisa pasang barrier, ya kan? Contoh, misalkan teman-teman misalkan taruh AE, akun eksekutif, AM atau account manager atau PA, personal assistant atau siapapun yang jadi barrier ya, jadi benteng teman-teman. Jadi ada orang yang karakternya misalkan extrovert, mereka sangat senang untuk ngobrol. Ini bisa teman-teman taruh untuk berkomunikasi. Jadi misalkan handle dedicated buat berkomunikasi dengan klien reflect tersebut. Jadi teman-teman nggak langsung berkomunikasi dengan klien, tapi melalui tim teman-teman. Nah ini juga bisa dilakukan. Apalagi kalau mereka menemukan chemistry, cocok dan sebagainya, bisa good value atau positive respon gitu dari sisi klien dan dari internal teman-teman juga oke gitu. Nah, ini tips dari gua dan ini cerita serta curhat dari gua mengenai client reflex. Semoga bermanfaat buat semuanya, tidak menyinggung, tidak juga menyudutkan lah siapapun. Gue cerita hanya berdasarkan pengalaman dan ini bisa jadi informasi buat teman-teman juga. Itu aja, bye-bye.